Pandiwanto, Telepon, Hancur, Nur Salma Aulia, Telepon, Magasari Baris, Magasari. Anda ikutin setelah mendengar repeating 10 kata kosakata mau prase mau kata itu. Saya belum pada istilah-istilah itu ya, istilah umum aja dulu ya. Kemudian untuk tahu arti dan aturan-aturannya ada banyak reading. Ini nggak membutuhkan harus anak siapa, harus ranking berapa, harus IQ berapa, enggak. Justru ini peluang bagus bagi kita yang dianggap orang kampung, yang dianggap orang biasa saja. Anda menarik diri, set 5 bulan kemudian Anda jadi orang baru. Bahasa Inggrisnya jago tak? Khususnya mah cuma sehari 2 hari dalam 1 minggu. Tapi di rumah, karena lawang kuncinya sudah dikasih, satu kosa kata. Pronunciation, klik aja yang gambar speaker itu. Diterjemahkan kan? Udah gitu. Pede ngomong. Caranya on the mirror, hello, my name is, sampai kelihatannya nggak kaku. Nah, T-nya 2. Yang kelima, saya akan with you misalkan ya. Itu nggak butuh apa gitu, kosakata aja perbanyak. Pede, kosakata banyak pede. Ya. Jadi kita ini PR-nya kata saja dulu. Terus don't lean to other, jangan tergantung sama orang lain, karena orang lain belum tentu benar saja. Ada kalanya nih kan, nah, kayak kalian be yourself, jadi diri sendiri. Kalau kalimat endingnya pakai full stop, pakai titik. Ya, dibiasakan hal-hal sepele itu. Gini kan, verb ing, verb model. Menulis verb satunya apa? Write kan. Verb 2-nya wrote. Verb 3 written. Verb ing, writing, ini write lagi. Nah, ini artinya kosong telah sedang akan. Kosong telah kan written, sedang akan. Jadi kalau kalian kosongnya ini, maksudnya kosong itu nggak ada telah, nggak ada sedang, nggak ada akan kan? Cuma gitu doang kan bahasa mah. Kamu mau ngomong apa? Pasti ngomongnya saya telah makan, saya sedang makan, saya akan makan, dan saya makan, gitu doang. Emang ada bahasa lagi? Hah? Nggak ada. Saya berdiri apa? I stand. Oke? Kemarin saya berdiri, I stood. Kan verb 2. Nah, masalahnya kosakatanya. Kembali ya. Kalau kalian tahu ini semua kosakatanya, verb 1 sampai verb ing, udah beres itu. Ini biasanya di kamus di tengah-tengah itu ya. Kita kasih contoh yang ini aja deh, yang menulis ya. Hari ini saya nulis apa? Today I write. Ulangi. Repeat. Berarti namanya kosong. Maksudnya kosong itu tidak ada kata telah, sedang, akan. Subjek dengan kata berikutnya langsung. Nggak ada kata yang lain. Kosong itu namanya. Oke? Kemarin saya nulis. Yesterday. Nah, tuh, verb 2 tuh. Yesterday I wrote. Nggak write lagi karena sudah lampau. Ulangi. Kemarin saya nulis. Ulangi. Kemarin saya menulis sebuah catatan. A note. Oke.
Kemarin saya menulis sebuah catatan. Note. Hari ini saya menulis sebuah catatan. Note. Oke? Jangan ragu. Saya ulangi, kamu. Hari ini saya menulis sebuah surat. Today I read a Letter. letter. Ulangi. Today I read a letter. Kemarin. Yesterday I read a letter. Itu. Hanya butuh itu aja. Perubahan right kepada wrote doang. Yang lain mah nggak ada berubah. Sulit-sulit amat. Paham? Kamu sekarang ya. Masih sih ini. Hari ini saya menulis sebuah surat. Today I write letter. Good. A letter. Kemarin. Today. Kemarin. Kemarin. Yesterday. Yesterday I wrote letter. A Letter. gitu. Yang berubah cuma right ke wrote doang kan? Waktunya berubah cuma berubah verb hiji doang ke verb 2. Pusing-pusing amat. Mau? Oke. Hari ini saya menulis sebuah surat cinta. Love letter. Durang langsung gitu bedanya. Today read. Ayo lah kan. Today I read. I write I write a letter. love letter. Ulangi. Today I write a love letter. Letter. Kemarin. Yesterday I wrote Wrote. a love letter. Gitu ya. Yang penting di otak kita sudah tahu perubahannya yang mana. Oke? Dan hebatnya nggak ada tuh yang ngomong I am. Ya kan? Nggak ada ya kayak ngomong I am right ya. Padahal kita nggak tahu betulnya di mana, salah gimana. Yang penting mah normal-normal aja kan. Itulah fungsinya listening. Udah, ikutin aja dulu. Nggak mau tahu aturan-aturan dulu, ikutin dulu. Nanti juga dijelasin. Toh saya nggak ngomong salah. Pede aja ngomong. Today I write a letter. Today I write a love letter. And yesterday I wrote a love letter. Enough. Nggak usah mikirin salah betul. Apakah I am apa enggak. Yang penting Anda disuruhnya kan mendengar dan ngomong. Ya, yuk hari ini sama aja menulis sebuah surat. Oke. Oke, kemarin. Yesterday I wrote a letter. Gitu ya. Bisa ya semuanya ya. Nah, ternyata perubahannya cuma verb. Coba verb. Dan hebatnya kita nggak mikirin itu bingungnya I am apa I was. Kan ya. Yang ini paham nih, berarti telah itu menggunakan have atau have. Kalau ini untuk past tense. Misalkan ketika kamu datang, saya telah tidur. Kan gitu kan cerita. Itu mah ada dua kegiatan. When you came, I had slept. I had written gitu aja. Ini mah untuk past tense ya. Kalau ini untuk present. Nanti juga paham. Gak mungkin dalam satu pertemuan ini selama kurang lebih 2 jam itu paham semua. Saya tugasnya hanya memetik aja. Tek. Ya kan? Kalian please study by yourself, belajar mandiri. Ininya nanti di rumah. Yang penting 1 tambahin kosakata. Ya. Yang kedua pelajari tenses. Minimal 1 simple present tense, syukur-syukur 5 yang tadi saya sebutkan, syukur-syukur yang 16 itu. Oke? Tapi bertahap, jangan sekaligus nanti stres. Sesuainya. Dan ini yang lebih penting, bahasa Inggris itu ada 2 kalimat. Ini yang kenapa kita bingung I sama I am ya. Ini bisa saya hapus? Ya. Sini dulu aja nih. Set. Jadi ada kalimat verbal, ada kalimat no. Udah itu aja. Jenis kalimat bahasa Inggris itu ada 2, verbal and nominal. Tulis. Kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja asli. Misalnya kata kerja utama ya. Kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja utama. Koma,
Jangan menggunakan to be. Jangan menggunakan to be, koma, kecuali dalam bentuk continuous tense. Kalimat nominal sekarang. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja utama. Tidak mengandung kata kerja utama, koma, wajib pakai to be. Jadi patokannya itu kata kerja utama atau bukan itu setelah subjek. Nih, subjek kan ini. Misalkan kalian mau ngomong diligent. Diligent itu kata kerja bukan? Rajin gitu. Bukan. Nah, kalau dia bukan kata kerja, berarti masuknya nominal. Udah gitu doang. Maka dia pakai to be kan? Ya. Ulangi. Jadi kalau Anda mau ngomong setelah pelakunya itu kata kerja atau bukan, itu yang menentukan pakai to be atau tidak. Kalau dia bukan kata kerja nih, berarti dia harus wajib hukumnya pakai to be. Kalau bukan kata Tetapi kalau dia kata kerja, jangan sekali-kali pakai to be, kecuali bentuk sedang. Nah, permasalahannya, kita bisa nggak mengkategorikan itu kerja atau bukan? Itu aja kan? Mau trik cepat? Trik cepatnya adalah tambahkan ing pada kata tersebut. Kalau bisa ditambahkan ing, berarti dia namanya kata kerja. Contohnya, rajin, kita kan bingung ini kata kerja atau bukan ya? Tambahkan ing. Diligenting, nggak ada. Berarti dia bukan kata kerja. Oke? Belajar, kata kerja bukan? Kalau bingung, tambahkan ing. Studying, pernah dengar nggak? Pernah, berarti kata kerja. Itu aja. Kalau masih bingung, tambahkan ing, masih bingung. Lakukan. Kalau bisa dilakukan, berarti dia kata kerja. Lari, kata kerja bukan? Run, tambahkan ing. Ada juga kan? Bisa dilakukan, bisa tambahkan ing, itu mah totally kata kerja. Maka kalau dia butuh to be enggak? Tidak. Baca, verbal itu adalah kalimat yang mengandung kata kerja utama. Tidak pakai to be kan? Maka saya lari, airan. Kan nggak butuh to be. Ya, saya sedang lari. Tadi itu kecuali dalam bentuk sedang, berarti pakai to be pada bentuk sedang. Belajar, kata kerja bukan? Saya belajar. I study. Saya sedang belajar. I'm studying. Beres. Saya sudah belajar. I have studied. Saya akan belajar. I will study. Nggak ada to be-to-bean karena dia kata kerja. Pintar, kata kerja bukan? Clever misalkan. Kan nggak ada juga clevering ya. Saya pintar. Clever, dari clever. I'm clever. Karena dia bukan kata kerja, maka baca yang nominal. Wajib hukumnya pakai to be. Maka adalah I, ada I am. Kalau I pasti itu adalah kata kerja. Kalau I am pasti bukan kata kerja. Kalau bukan kata kerja, kata apa aja? 3. Kata benda, kata sifat, kata keterangan. Apa? Benda. Itu yang wajib hukumnya pakai to be. Gitu. Apa kata sifat? Pintar. Ya. Apa kata benda? Guru. Apa kata keterangan? Di sini. Kemarin. Di sana. Keterangan kan? Maka ngomongnya I am here, nggak I here, karena here itu adalah keterangan, adverb. Kasih tahu teman,
kita masih banyak loh yang belum kita pahami. Yuk mumpung masih ada waktu. Ya, menyadarkan gitu kan, educated person, educated people, atau educated our society gitu. Karena kalau vibes-nya sudah positif, kita enak. Kalau teman-teman vibe-nya positif nih, enak. Enaknya apa? Saling support. Kebayangnya nanti pas 5 tahun kemudian Anda ketemu, ya ini jadi ini, itu enaknya. Dan kita tidak selamanya bareng-bareng. Itu yang harus kalian siapkan ya. Nggak selamanya selalu dengan teman. Karena semua ada masanya. Semua ada. Tapi bukan karena benci, bukan karena nggak suka, tapi masanya sudah habis.